Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini film yang baru rilis pada September 2021 di United States dan tidak kalah keren dari film yang lainnya. Film yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton menceritakan tentang kisah Shang-Chi, seorang master kungfu berbasis persenjataan yang dipaksa untuk menghadapi masa lalunya, di mana pada ribuan tahun yang lalu, Su Wenwu, ayah Shang-Chi, menemukan 10 cincin. 10 cincin adalah senjata mistis yang memberikan keabadian dan kekuatan besar bagi yang memilikinya. Berkat itu pula, Su Wenwu mendirikan organisasi Ten Rings dan menaklukkan banyak kerajaan, menyusup pemerintahan, dan menjalankan roda bisnis di berbagai wilayah di dunia selama bertahun-tahun. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula salah seorang pria bernama Shang-Chi, di mana ayahnya bernama Su Wenwu sudah hidup selama ribuan tahun. Karena ayahnya memiliki pegangan seperti 10 gelang yang dipercaya memiliki kekuatan dewa. Gelang tersebut bisa digunakan untuk senjata apa saja. Legenda ini sudah dikenal oleh berbagai generasi, tapi hanya satu orang yang bisa menjalani organisasi Ten Rings tersebut, yaitu Su Wenwu sendiri. Organisasi Ten Rings sudah tersebar di seluruh dunia, yang bekerja di bawah bayangan tanpa terlihat, dan sering terlibat dalam perang perampokan, menghancurkan pemerintahan, hingga terlibat dalam penculikan polisi Afghanistan. Tujuan Su Wenwu melakukan ini semua hanya demi mendapatkan kekuatan loh. Lalu kita dibawa ke tahun 1996, di mana Su Wenwu telah mengetahui tempat magis, yaitu sebuah desa yang bernama Talo yang memiliki tempat dimensi lain, di mana terdapat hewan magis dan sihir kuno. Konon menurut penelitian, penghuninya belajar ilmu bela diri dari para dewa. Saat menuju ke sana, ia berada di hutan bambu. Tetapi, hutan bambu itu memiliki labirin yang bergerak, sehingga anak buahnya tewas dalam kecelakaan tersebut. Kemudian di sana, Su Wenwu bertemu dengan wanita yang bernama Yingli. Ia merupakan penjaga pintu dari desa Talo. Di sana terjadilah pertarungan antara Su Wenwu dan Yingli. Tetapi, Su Wenwu kalah dalam pertarungan itu. Sehingga, gelang yang memiliki kekuatan itu diambil 10 gelang oleh Yingli. Singkat cerita, mereka kemudian jatuh cinta, di mana Yingli rela meninggalkan desa Talo, dan Su Wenwu rela melepaskan organisasi Ten Rings-nya dan ke-10 gelangnya itu demi hidup bahagia bersama Yingli. Akhirnya, mereka memiliki 2 anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Singkat cerita, saat Shang-Chi berumur 7 tahun, rumahnya didatangi oleh musuh ayahnya yang bernama Iron Gang untuk balas dendam. Lalu ibunya Shang-Chi melawan semua Iron Gang, tetapi tetap terkalahkan oleh geng tersebut dan akhirnya tewas nih teman-teman. Sejak kematian istrinya, Su Wenwu mendirikan organisasi Ten Rings lagi untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Ia juga melatih bela diri yang berat untuk Shang-Chi. Shang-Chi dilatih oleh anak buah ayahnya yang bernama Dealer, sedangkan adiknya Xialing belajar bela diri dari melihat teknik kakaknya. Su Wenwu melatih Shang-Chi tujuannya untuk menjadi mesin pembunuh dan mendampingi dirinya di organisasi Ten Rings tersebut. Saat Shang-Chi berumur 14 tahun, ayahnya menemukan orang yang telah membunuh ibunya, lalu memberikan tugas pertamanya kepada Shang-Chi untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Kemudian ia melakukan perintah ayahnya nih. Tetapi ia mulai tersadar bahwa ia tidak memiliki sifat yang sama seperti ayahnya, melainkan ia memiliki sifat yang sama seperti ibunya, yaitu yang damai, yang biasa disebut oleh ibunya yaitu The Heart of Dragon. Mengetahui hal itu, karena tidak sejalan oleh ayahnya, lalu Shang-Chi pun melarikan diri ke Francisco, Amerika. Di sana ia menyamarkan namanya menjadi Shaun. Lalu ia juga bersahabat dengan temannya yang bernama Katie dan bekerja menjadi valet hotel bintang 5. Katie sendiri tidak tahu tentang masa lalunya Shang-Chi. Mereka semakin akrab dan bersahabat karena pekerjaan yang sama, ditambah hampir setiap hari mereka melakukan aktivitas bersama. Bahkan ibunya Katie sudah akrab dengannya.
Hingga suatu hari, Shang-Chi mendapatkan surat yang tak diketahui dari siapa nih. Tetapi surat tersebut memiliki cap naga yang pernah dibuat oleh ibunya sewaktu ia masih kecil. Dan ia menganggap surat itu dari adiknya yang sudah lama tak bertemu. Dan ternyata surat itu dikirim oleh ayahnya untuk menyuruh Shang-Chi pergi ke Macau. Kemudian ketika saat Shang-Chi dan Katie pergi keluar menggunakan bus umum, dan di dalam bus itu ada pasukan yang diutus oleh ayahnya Shang-Chi dari organisasi Ten Rings, karena untuk merebut liontin Shang-Chi atas pemberian ibunya. Lalu di sana terjadilah aksi serang menyerang nih teman-teman. Dan ternyata di mana ayahnya juga mengincar kalung liontin adiknya. Kemudian Shang-Chi pun segera pergi ke Macau. Karena khawatir, Katie pun ikut dengan Shang-Chi. Setelah sampai di Macau, Shang-Chi bertemu dengan adiknya yang sedang mengelola tempat fighting ilegal yang menjadi para petarung dunia berkumpul di sana. Tidak lama kemudian, tempat Xialing lalu disergap oleh anak buah ayahnya. Shang-Chi dan Katie pun berusaha kabur dari tempat tersebut, melewati puing-puing bangunan gedung. Lalu di sana terjadi aksi kejar-kejaran nih. Kemudian mereka bertemu dengan ayahnya di sana juga. Ayahnya mengajak pulang ke rumahnya menggunakan helikopter. Sesampainya di sana, ayahnya memperkenalkan anak-anaknya kepada organisasi Ten Rings. Xialing menceritakan masa lalunya Shang-Chi kepada Katie, di mana ketika ibunya meninggal, ayahnya tidak pernah berbicara kepada Xialing dan tidak dilatih ilmu bela diri. Lalu ia belajar bela diri sendiri dengan melihat kakaknya. Dan suatu hari, Shang-Chi berpamitan kepada dirinya untuk pergi selama 3 hari dan akan kembali. Tetapi ia tidak pernah kembali nih. Lalu ketika ia berumur 16 tahun, ia pun kabur dan pergi meninggalkan ayahnya. Di tempat lain, Shang-Chi pun mengitari rumah masa kecilnya dan mengingat saat pelatihan bela diri yang keras. Saat malam harinya, mereka makan bersama. Su Wenwu mengajak Shang-Chi untuk bergabung ke dalam organisasi Ten Rings. Namun, Shang-Chi menolaknya. Kemudian ayahnya juga menceritakan tujuan mencari anak-anaknya karena mendengar bisikan dari ibunya yang meminta untuk diselamatkan. Ketika Su Wenwu mempelajari kembali tentang desa Talo tempat ibunya berasal, lalu Wenwu menganalisa bahwa jiwa ibunya sedang dikurung di sebuah pintu besar di desa Talo. Lalu Wenwu menemukan jalan celah untuk menembus desa tersebut menggunakan liontin anak-anaknya nih. Ternyata liontin itu petunjuk jalan menuju desa Talo yang melalui jalan labirin bergerak bambu yang hanya terbuka setahun sekali. Tugas Wenwu membebaskan jiwa ibunya untuk bangkit kembali. Tetapi anak-anaknya tidak setuju nih dan melawan dengan rencana ayahnya. Karena ayahnya juga berniat akan menghancurkan desa itu jika warganya melawan. Karena berbeda pendapat, mereka bertiga dikurung di dalam penjara. Saat di dalam penjara, mereka bertemu dengan beberapa orang yang dipenjara juga. Salah satunya Trevor. Trevor tanpa diduga bisa berbicara dengan hewan magis tanpa muka dan ia memberi namanya Morris. Morris merupakan hewan magis dari Talo. Lalu Morris mengetahui jalan menuju ke Talo tanpa harus melewati hutan bambu labirin yang terbuka setahun sekali. Kemudian mereka pun kabur dari penjara itu dan segera menuju ke hutan bambu untuk menembus ke desa Talo. Akhirnya mereka pun berhasil tiba di desa tersebut. Di sana ia bertemu dengan tantenya yang bernama Yingnan, yaitu saudara kandung ibunya. Di sana, Shang-Chi, Xialing, dan Katie diberikan informasi tentang desa Talo, di mana kekuatan desa itu datang dari naga, yang biasa disebut dengan The Great Protector. Konon katanya, naga tersebut yang melindungi desa Talo dari serangan monster yang bernama Dweller in Darkness. Saat desa Talo sedang maju, pernah diserang dan dihancurkan oleh monster Dweller in Darkness tersebut. Lalu monster itu pun dikurung oleh naga tersebut di sebuah goa, dan para warga Talo bertugas untuk menjaga pintu itu. Singkat cerita, banyak orang yang mencoba membuka pintu itu, karena mereka sering mendapat bisikan, ia menjanjikan keinginan mereka, dan ayahnya Shang-Chi salah satu orang yang mendengar bisikan tersebut. Di mana monster tersebut mengincar Su Wenwu, karena yakin bahwa kekuatan 10 gelang yang dimiliki Su Wenwu dapat membuka pintu itu. Para warga Talo bersiap untuk serangan yang diberikan dari Su Wenwu dan organisasi Ten Rings-nya. Akhirnya di sana terjadi aksi saling serang menyerang. Shang-Chi pun menyerang langsung ayahnya dan mencoba menyadarkan ayahnya.
Tetapi aksinya gagal nih teman-teman. Shang-Chi pun dapat dikalahkan oleh ayahnya dan terlempar tenggelam ke danau Talo. Kemudian, Su Wenwu mencoba membuka pintu gua tersebut dengan kekuatan 10 gelangnya dan membuat monster itu satu persatu keluar dari gua tersebut dan mencoba mengambil jiwa manusia untuk memberikan energi kepada monsternya. Saat tenggelam, Shang-Chi bertemu dengan naga The Great Protector. Kemudian, naga itu membantu melawan para monster dweller. Kemudian, pada pertarungan kali ini, Shang-Chi menyerang ayahnya kembali dan berhasil merebut lalu mengambil alih gelang-gelang milik ayahnya. Namun, menolak menyerang ayahnya dengan kekuatan gelang itu dan mencoba menyadarkan ayahnya kembali. Tak lama kemudian, monster dweller keluar dari gua tersebut. Lalu, segera menyadarkan Su Wenwu karena ia telah melakukan kesalahan yang besar. Tetapi, Su Wenwu tewas seketika karena jiwanya disedot oleh monster dweller tersebut nih teman-teman. Shang-Chi yang sudah memegang 10 gelang milik ayahnya, lalu menggunakan kekuatan tersebut bersama naga The Great Protector dan juga Xialing untuk bertarung menyerang dan mengurung kembali monster itu. Berkat panah dari Katy dan Shang-Chi menyerang dari dalam tubuh dweller, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan dan menghancurkan monster tersebut nih teman-teman. Kemudian membawa kemenangan bagi penduduk Talo. Akhirnya film ini pun selesai. Shang-Chi dan Katy pun kembali ke Francisco dan Xialing kembali ke markas Ten Rings menjadi pemimpin organisasi tersebut. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa seorang anak harus mengambil jalan yang benar meskipun jalan yang ditempuh oleh ayahnya adalah jalan yang salah. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan merasakan feel-nya jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel-channel berikutnya. Bye-bye!